Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurul Hidayah NIM 2699019, Nila Safitri NIM 2691020, dan Ina Rosretno Wardani NIM 2691021. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai isomorfisme grup. Baik, yang pertama mengenai definisi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi, sebuah isomorfisme pi dari grup G ke grup G aksen adalah pemetaan satu ke satu atau fungsi dari G ke onto G aksen dengan mempertahankan operasi dari grup tersebut. Pi AB sama dengan Pi ABB untuk setiap AB dalam G. Jika ada isomorfisme dari G ke G, kita dapat katakan bahwa G dan G aksen adalah isomorfik dan ditulis seperti itu. Definisi isomorfisme memastikan bahwa jika Pi adalah isomorfisme dari G ke G aksen, kemudian tabel operasi untuk G aksen diperoleh dari tabel operasi untuk G yang menggantikan setiap entry dalam tabel untuk G oleh Px. Hal ini juga tersirat dalam definisi isomorfisme bahwa operasi di sisi kiri dari tanda sama adalah G, sedangkan operasi pada sisi kanan adalah G aksen. Nah, ada 4 kasus yang melibatkan dot dan plus ditunjukkan pada tabel 6.1. Di sini dapat dilihat ada operasi G aksen dan juga presentasi operasi. Yang pertama, jika operasi grup G bertanda dot dan operasi grup G aksen juga bertanda dot, maka presentasi operasinya adalah Pi A dot B sama dengan Pi A dot Pi B. Yang kedua, operasi grup G bertanda dot dan operasi grup G aksen bertanda plus, maka presentasi operasinya yaitu Pi A dot B sama dengan Pi A plus Pi B. Dan yang ketiga, jika operasi grup G bertanda plus, sedangkan operasi grup G aksennya bertanda dot, maka presentasi operasinya adalah Pi A plus B sama dengan Pi A dot Pi B. Dan yang terakhir, jika operasi grup G bertanda plus dan operasi grup G aksen juga bertanda plus, maka presentasi operasinya adalah Pi A plus B sama dengan Pi A plus Pi B. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk membuktikan bahwa grup G isomorfik ke suatu grup G aksen. Langkah yang pertama yaitu pemetaan. Tentukan calon untuk isomorfisme tersebut, yaitu mendefinisikan pi fungsi dari G ke G aksen. Langkah yang kedua yaitu buktikan bahwa pi adalah 1 ke 1, yaitu mengasumsikan bahwa pi A sama dengan pi B dan membuktikan bahwa A sama dengan B. Langkah yang ketiga yaitu keonto, buktikan bahwa pi adalah keonto, yaitu untuk setiap elemen G dalam G aksen ditemukan elemen G dalam G sedemikian rupa sehingga pi G sama dengan G. Langkah yang ketiga, OP, buktikan bahwa pi adalah operasi untuk mempertahankan, yaitu menunjukkan bahwa pi AB sama dengan pi ABB untuk semua A dan B dalam G. Nah, di sini ada contoh, misalkan G adalah bilangan real terhadap penjumlahan dan G aksen adalah bilangan real positif pada perkalian. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk membuktikannya itu ada 4 langkah. Di sini kita akan mencobanya dengan langkah demi langkah. Dari langkah yang pertama, yaitu diperoleh pi adalah G ke G aksen. Langkah yang kedua, pembuktian untuk 1 ke 1. Misalkan 2 pangkat X dan 2 pangkat Y elemen G aksen, maka 2 log 2 pangkat X sama dengan X, 2 log 2 pangkat Y sama dengan Y. Maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y. 2 log 2 pangkat X sama dengan 2 log 2 pangkat Y, X sama dengan Y.
Untuk langkah yang ketiga yaitu pembuktian ke onto. Kita harus menentukan untuk setiap Y adalah bilangan real positif dan X adalah bilangan real. Maka X sama dengan Y, Px sama dengan Y, 2 pangkat X sama dengan Y, X sama dengan 2 log Y. Dan langkah yang terakhir yaitu pembuktian OP atau operasi mempertahankan. Px plus Y sama dengan 2 pangkat X plus Y sama dengan 2 pangkat X dot 2 pangkat Y sama dengan Px dot Py. Jadi, untuk setiap X dan Y dalam G adalah OP. Maka, G dan G aksen adalah isomorfisme. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dalam isomorfisme grup. Akan dijelaskan oleh Mbak Nila Savitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Savitri, NIM 2619020. Di sini akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai sifat-sifat dalam isomorfisme grup. Nah, sifat-sifat dalam isomorfisme grup ini ada 3 sifat. Yang pertama ada teorema 6.1 atau disebut dengan teorema Cayley. Kemudian ada teorema kedua yaitu teorema 6.2 dan sifat yang ketiga ada teorema 6.3. Langsung saja untuk sifat yang pertama teorema 6.1 atau teorema Cayley. Teorema Cayley merupakan suatu hal penting untuk dua alasan yang kontras, yaitu untuk alasan yang pertama bahwa memungkinkan untuk mewakili kelompok abstrak dalam cara yang konkret. Alasan yang kedua adalah menunjukkan bahwa himpunan aksioma yang digunakan untuk grup dalam mendukung kebenaran prediksi grup permutasi. Nah, teorema Cayley ini menyatakan bahwa setiap grup adalah isomorfik untuk permutasi grup. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan G ambil sebarang grup dan tentukan bahwa grup G aksen adalah permutasi grup yang merupakan isomorfik dari G. Untuk penyelesaiannya, karena G adalah semua anggota yang membangun G, maka harus menggunakannya untuk membangun G aksen. Nah, misalkan TG dan TH adalah permutasi pada himpunan elemen G, dan misalkan G aksen sama dengan kurung kurawal TG di mana G merupakan anggota G aksen dan G aksen adalah grup dalam operasi dari fungsi komposisi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa TG adalah identitas dan TG inverse adalah TG inverse. Nah, untuk pembuktian dalam isomorfismenya, yang pertama, isomorfisme antara G dan G aksen untuk 1:1. TG TH kali X sama dengan TG dikali THX. TG kali HX sama dengan G kali HX, maka menjadi GH kali X sama dengan TGH kalikan X, sehingga diperoleh hasil TG TH sama dengan TGH. Nah, untuk yang B, untuk ke onto yaitu Pi G sama dengan TG, TG sama dengan TH, maka menjadi TG kali E sama dengan TH dikalikan dengan E, maka hasilnya GE sama dengan GH. Yang C, untuk OP atau operasi mempertahankan, yaitu Pi AB sama dengan TAB sama dengan TA dikali TB, maka menjadi Pi A Pi B. Jadi dapat dikatakan terbukti bahwa G aksen merupakan representasi permutasi dari grup G aksen dengan grup isomorfisme. Nah, yang kedua, teorema 6.2 atau sifat-sifat isomorfisme berwakil pada elemen-elemen. Misalkan Pi adalah
isomorfisme dari grup G ke grup aksen. Yang pertama, Pi memberikan identitas G ke identitas G aksen. Yang kedua, untuk setiap N bilangan bulat dan untuk setiap elemen kelompok di G, yaitu Pi A pangkat N sama dengan Pi kalikan A. Nah, yang ketiga, untuk setiap elemen A dan elemen B dalam G, maka A dan B berubah jika dan hanya jika Pi A dan Pi B berubah. Yang keempat, G sama dengan A jika dan hanya jika G aksen sama dengan Pi A. Yang kelima, harga mutlak A sama dengan harga mutlak Pi A. Untuk semua A dalam G atau isomorfisme mempertahankan order-order. Yang keenam, untuk K bilangan bulat tetap dan B adalah elemen grup tetap dalam G, persamaan X pangkat K sama dengan B memiliki jumlah penyelesaian yang sama. Di G seperti halnya persamaan X pangkat K sama dengan Pi B di Pi B dalam G aksen. Nah, yang terakhir, jika G terbatas, maka G dan G aksen memiliki persis jumlah yang sama dari unsur setiap order. Nah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Ina Rusretnowardhani, NIM 2699021. Di sini saya akan menjelaskan teorema 6.3 pada sifat-sifat isomorfisme di dalam grup. Nah, misalkan Pi adalah suatu isomorfisme dari grup G ke grup G aksen. Yang pertama, Pi pangkat min 1 adalah isomorfisme di G aksen ke G. Yang kedua, G adalah abelian jika dan hanya jika G aksen adalah abelian. Yang ketiga, G adalah siklik jika dan hanya jika G itu merupakan siklik. Yang keempat, jika K adalah subgrup dari G, maka Pi K sama dengan Pi K dan K itu merupakan elemen dari K tersebut. Nah, itu adalah subgrup dari G aksen. Yang kelima, jika K adalah subgrup dari G, kemudian Pi pangkat min 1 dan anggota K sama dengan, berarti G merupakan elemen dari sebuah anggota dari G. Pi merupakan anggota dari G, elemen dari anggota K adalah subgrup dari G aksen. Dan maka dari itu yang keenam bisa kita lihat bahwa Pi merupakan anggota Z dan merupakan suatu grup dari sama dengan Z G aksen. Untuk selanjutnya, teorema 6.2 dan 6.3 mempunyai beberapa langkah dalam membuktikan grup ke G, bukan isomorfik. Nah, yang pertama, nilai mutlak G itu bukan merupakan nilai mutlak dari G aksen. Yang kedua, G atau G aksen adalah siklik dan yang lainnya bukan. Yang ketiga, G atau G aksen adalah abelian dan yang lainnya bukan. Yang keempat, menunjukkan bahwa order terbesar dari beberapa elemen di G hanya jika order terbesar dari beberapa elemen di G aksen. Dan yang kelima, itu menunjukkan bahwa jumlah elemen dari beberapa urutan tertentu dalam G, urutan kecil lebih dari satu ya, seringkali merupakan pilihan yang baik, tidak sama dengan jumlah elemen di G aksen. Bisa kita lihat pada contoh 9 dan contoh 10. Kita lihat dulu di contoh 9. Pertimbangkan 3 grup dari order Z12, D6, dan A4.
Pemeriksaan cepat menunjukkan bahwa order terbesar dari beberapa elemen dalam 12, 6, dan 3 masing-masing. Jadi, tidak ada dua isomorfik, sehingga jumlah elemen dari order 2 masing-masing adalah 1, 7, dan 3. Kita lihat contoh ke-10. Bilangan rasional grup Q di bawah buka isomorfik. Untuk grup Q, bintang itu perkalian ya, bukan 0. Bilangan rasional di atas karena setiap buka identitas elemen dari Q tak terbatas. Karena Nx itu sama dengan 0. Jika dan hanya jika N sama dengan 0 atau X sama dengan 0, di mana Q merupakan perkalian dari nilai mutlak min 1 sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, teorema 6.2 dan 6.3 itu menunjukkan bahwa grup-grup isomorfik memiliki banyak kesamaan sifat, sehingga sesungguhnya definisi dirumuskan dan mengakibatkan grup isomorfisme memiliki semua sifat teori grup yang sama. Dengan diketahuinya hal tersebut, mengerti bahwa jika dua grup isomorfik, maka setiap sifat dapat dinyatakan bahwa teori grup berlaku untuk satu. Jika dan hanya jika itu memang dinilai benar. Maka inilah sebab para ahli aljabar mengatakan bahwa grup isomorfik dengan sama atau sama. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 9 meminta maaf jika ada tutur kata yang tidak baik atau kurang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.